Puji Bapak Yahweh, kita akan buka satu ayatnya dalam kitab Amsal. Amsal pasal 23 ayat 23. Amsal pasal 23 ayat 23, satu ayat ini akan kita baca bersama-sama. Ya, Amsal 23 ayat 23 kita baca bersama 3, 4. Belilah kebenaran dan hendaklah engkau tidak menjual hikmat dan didikan dan pengertian. Amin. Silakan duduk ya. Dalam terjemahan kitab suci saya, belilah kebenaran dan janganlah menjualnya, juga hikmat, didikan dan pengertian. Ya, kita mengucap syukur oleh kemurahan Bapa Yahweh. Kebenaran berbicara, Yeshua berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia." Ya. Jadi berbicara kebenaran, berbicara Yeshua. Berbicara hikmat, juga berbicara tentang Yeshua. Ya. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal ke-1 ayat ke-24 ya. Namun bagi mereka yang terpanggil, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani, Hamasya itu adalah apa? Kuasa Elohim dan hikmat Elohim. Jadi kalau berbicara hikmat, itu juga berbicara Yeshua. Ya. Berbicara didikan. Ya. Kita melihat di dalam 2 Timotius pasal ke-3 ayat ke-16 dan 17. Seluruh kitab yang diilhami Elohim bermanfaat untuk apa? Ngajar, untuk menegur, untuk memperbaiki, dan juga untuk mendidik di dalam kebenaran. Jadi berbicara kebenaran itu juga berbicara akan Yeshua. Ya. Berbicara pengertian. Di dalam kitab Efesus pasal ke-1 ya, ayat ke-17. Supaya Elohim Tuhan kita Yeshua Mashiach, Bapa kemuliaan, dapat memberikan kepada kamu roh hikmat dan penyingkapan dalam pengenalan akan Dia. Untuk mengenal Dia, untuk mengerti dengan benar akan firman. Kita butuh hikmat yang berasal dari Adonai Yeshua Mashiach. Jadi berbicara tentang belilah kebenaran juga hikmat, didikan dan pengertian.
berbicara tentang Yeshua. Berbicara tentang Yeshua, berbicara tentang keselamatan. Beli. Orang membeli sesuatu, ada harga yang dia keluarkan. Ya, ada sesuatu yang dia keluarkan. Ada sesuatu yang dia bayar untuk dia memperoleh apa yang dia inginkan. Dan dalam hal ini Yeshua. Untuk kita bisa memperoleh Yeshua secara utuh, ya, ada sesuatu yang harus kita bayar. Ya. Serahkanlah hidupmu, ya, kepada Bapa Yahweh sebagai apa? Korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Bapa Yahweh di sorga. Ya. Jadi ada satu pengorbanan. Persembahkan. Roma pasal 12 ayat ke-1. Ya. Roma 12 ayat 1. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Ya, dalam terjemahan lain, yang itulah ibadahmu yang seharusnya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, itu salah satu, mempersembahkan tubuh. Kita mengucap syukur. Kita boleh berkorban. Saya katakan dalam tanda kutip berkorban untuk datang di tempat ini. Untuk beribadah kepada Bapa Yahweh. Untuk melaksanakan perintahnya. Ya, saya pernah membaca di media sosial, ya, di beberapa negara tertentu, untuk orang bisa beribadah kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, mereka harus beribadah di tempat-tempat di bawah tanah. Ya, di bawah tanah. Tetapi karena cinta kasih mereka kepada Bapa Yahweh, kalaupun mereka harus mati, mereka tidak memikirkan kehidupan jasmani mereka lagi. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa mereka hidup untuk Tuhan. Ya, nah, kita mengucap syukur di negara kita masih bebas beribadah. Beribadah dengan bebas. Walaupun ada aturan-aturan. Ya. Tetapi kita kan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita mengucap syukur. Ya. Walaupun ada mungkin pendapat-pendapat dari berbagai macam. Nah, karena namanya orang kan macam-macam. Ya. Oh, harus begini, harus begini, harus begini. Ingat, saya pernah mengajarkan kepada saudara. Torah adalah undang-undang dasar yang Bapa Yahweh turunkan dari sorga. Diberikannya kepada manusia melalui Moshe. Diajarkannya kepada seluruh bangsa Israel. Dan melalui bangsa Israel melalui para murid Yeshua. Undang-undang dasar ini disebar. Kedudukan undang-undang dasar Tuhan
lebih tinggi daripada undang-undang apapun yang ada di muka bumi. Kita belajar untuk mengikuti apa yang Dia perintahkan. Kalau Tuhan perintahkannya ibadah, ya ibadah. Ya. Dengan segala apa yang Tuhan izinkan terjadi, ya kita belajar mengikuti. Ya. Kita belajar untuk mengikuti karena memang kita butuh firman Tuhan. Nah, kita mau ucap syukur ada siaran live streaming. Sehingga seberapapun kita yang hadir di sini, kita pun juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Sehingga mereka pun mendengar. Kalau mereka melihat di media-media sosial di beberapa negara, umat Tuhan beribadah di bawah-bawah tanah. Karena mereka begitu rindu untuk bisa berkumpul dan beribadah bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita kan belum sampai segitu parah. Ya. Tetapi mungkin akan datang saatnya ketika si anti Hamasya berkuasa. Ya. Tetapi kita tidak mengimani masuk ke sana. Kita mengimani kita sudah memperoleh kasih karunia Bapa Yahweh. Itu diangkat bersama Dia. Tetapi kita sangat-sangat menyadari semua saat ini sedang dalam proses. Pemisahan demi pemisahan terjadi. Dengan berbagai macam cara Tuhan mulai dipisahkan. Ya. Untuk mendapatkan emas yang murni. Semua kotoran-kotoran dibersihkan. Firman Tuhan yang bagaikan palu godam menghancurkan semua bongkah-bongkah batu yang menutupi emas yang murni. Sakit memang. Ya, kalau batu-batu itu bisa berbicara ketika diketok, dihancurkan, sakit. Tetapi untuk mendapatkan emas yang murni, Tuhan tidak menyayangkannya. Batu-batu ini harus disingkirkan. Ya, nah kita mengucap syukur, kita pun dalam proses. Ya, di dalam proses pembentukan yang Tuhan kerjakan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita boleh kembali mengoreksi. Ya, kenapa ini begini? Kemudian kita melihat, oh, begini. Ya, nah kita mengucap syukur semua yang Tuhan kerjakan adalah untuk kebaikan kita. Ya, nah kita kan semua mau murni. Sehingga semua yang tidak mau murni dengan cara Tuhan. Kalau mau dibersihkan ya bersih. Kalau tidak mau ya Tuhan punya cara. Hingga jemaat kita semua di tempat ini dan mereka yang ada di luar sana. Ya, kan banyak masukan dari segala macam cara. Tetapi Tuhan sanggup memproteksi kita yang mau sungguh-sungguh. Mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup. Yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dengan berbagai macam cara. Tuhan mau kita mempersembahkan yang seutuhnya benar di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga berbagai macam cara Dia kerjakan untuk membuat kita semakin dipulihkan, semakin dibersihkan, semakin dikuduskan. Karena waktunya sudah sangat dekat. Ya. Memang dekatnya Tuhan dengan dekatnya kita ya. Dekatnya kita mungkin sehari 2 hari, tetapi dekatnya Tuhan bisa 10, setahun, 2 tahun, kita tidak tahu. Tetapi berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Karena Yesua sendiri berkata, generasi ini akan melihat. Ya.
generasi yang mana? Kan itu pertanyaan. Tetapi kita mengucap syukur ya. Di tempat ini Tuhan berkenan menyingkapkan. Bukan berarti kita mau sok-sokan untuk menebak-nebak, ya, menebak-nebak. Oh, Tuhan nanti datangnya sekian-sekian, tidak. Ya. Yesus berkata, engkau tahu kalau awan begini, oh akan terjadi begini. Engkau tahu menilai situasi kondisi di luar sana, iklim begini. Kenapa engkau tidak belajar untuk mengetahui apa yang Tuhan maksudkan tentang kedatangannya? Ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 24 ayat ke-32 sampai ke 36. Pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Ingat, berkali-kali saya katakan, berbicara pohon ara, berbicara bangsa Israel. Ya. Bila mana rantengnya sudah menjadi lembut dan daun-daunnya bertunas, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Kemudian, demikian pula lah kamu. Ketika kamu melihat semua ini, kamu mengetahui dia sudah dekat di ambang pintu. Perhatikan ayat 34 ya. Sesungguhnya aku berkata, generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu sampai semua ini terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. Namun mengenai hari dan saat itu, tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di sorga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Nah, kita kan, ini kan clue atau petunjuk yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Ketika rantingnya sudah menjadi lembut, daun-daunnya bertunas. Saya katakan, ini berbicara bangsa Israel. Ya. Setelah ribuan tahun mereka diporak-porandakan ke seluruh muka bumi. Ya, ketika bangsa Israel karena mereka menyembah atau mulai menyembah berhala sejak zaman Salomo. Karena Salomo mengikuti para istri yang menyembah berbagai macam berhala. Karena penyembahan berhala, bangsa ini dipecah menjadi bangsa atau kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Setelah beberapa ratus tahun, ya, menjadi kerajaan. Dua kerajaan, tetapi mereka pun menyembah berhala. Sehingga karena penyembahan berhala adalah sesuatu perbuatan yang sangat menyakiti hati Bapa Yahweh. Ya. Sehingga bangsa ini diserahkan ke seluruh pelosok muka bumi. Mulai dari zaman siapa? Zaman Raja Nebukadnezar. Ya. Pada zaman Nebukadnezar, bangsa ini mulai dihancurkan, diserahkan ke seluruh pelosok muka bumi. Sekitar tahun 570-an sebelum Masehi. Sebelum Masehi, ya. Saudara bisa bayangkan ketika bangsa ini keluar dari
Mitzrayim atau Mesir. Ya. Itu sekitar berapa? 1.500 tahun sebelum Masehi. Ya. Ingat, dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Ya. 2000 tahun. Karena dosa Bapak Abraham, maka bangsa ini menjadi budak di Mesir selama 400 tahun. 400 tahun, 4 generasi. Kemudian sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, ya, Moshe memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan menganugerahkan Torah. Tetapi mereka memberontak terhadap Torah. Sehingga sekitar tahun 570-an sebelum Masehi. Jadi 1500 sebelum Masehi sampai 570 sebelum Masehi, sekitar 1000 tahun. Bangsa ini diberi kesempatan untuk mengelola bangsanya sendiri. Tetapi mulai dari Salomo, mulai terjadi pemberontakan karena Salomo mengawini begitu banyak perempuan dengan segala penyembahan-penyembahan berhala, dan dia ikut akan istri-istrinya menyembah berhala sehingga murka Tuhan turun setelah si Salomo pecah negara ini menjadi dua, Yehuda dan Israel. Nah, kita melihat diberi kesempatan selama kurang lebih 1000 tahun. Tidak berubah, bahkan semakin jahat. Karena itu Tuhan murka, dia kirim bangsa Nebukadnezar untuk menghancurkan Yerusalem dan mengangkut bangsa Israel ke Babilonia. Sejak itu, ya, seolah-olah tanah Kanaan kosong dari bangsa Israel karena mereka pecah kemana-mana. Tetapi sebagaimana firman Tuhan, ya, kan 570 sebelum Masehi, ya, dikatakan oleh firman Tuhan yang sudah kita pelajari juga. Ketika zaman Nebukadnezar, karena kesombongan, maka Nebukadnezar dihukum oleh Tuhan menjadi seperti binatang selama 7 masa, 7 tahun. Karena sombong, karena memberontak terhadap Yang Maha Kuasa. Dan ini gambaran dari bangsa Israel. 7 masa, 7 tahun. Ya. 7 dikali 360 hari. Kurang lebih 2.520 hari. Atau 2.520 tahun bangsa Israel seolah-olah stateless, tidak punya negara. Tidak punya negara. Tetapi janji Tuhan, apabila, ya, pohon ara ini mulai melembut, waktu Tuhan 2.520 tahun setelah Nebukadnezar jatuh sekitar 1950 Masehi.
dan bangsa Israel merdeka tahun 1948. Dan firman Tuhan berkata, generasi ini, kita lihat ya ke atas sedikit. Generasi ini dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat ke berapa tadi? 34, coba kita lihat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu sampai semua ini terjadi. Generasi yang mana? Generasi yang melihat bangsa Israel muncul sebagai negara. Sekarang kan yang menjadi pertanyaan, satu generasi itu berapa tahun? Ya, satu generasi itu berapa tahun? Ya, segala sesuatu harus ada dasar firman-Nya. Ya, dikatakan di dalam Kejadian pasal 15. Ayat ke 13 mulai. Dia berfirman kepada Abraham, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa benihmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya. Dan mereka akan melayani bangsa itu. Sebaliknya, bangsa itu akan memperbudak mereka selama berapa tahun? 400 tahun. Kita lengkap di ayat ke-16. Namun generasi yang keempat akan kembali ke sini. 400 tahun, 4 generasi. 400 dibagi 4. Satu generasi berapa? 100 tahun. Dari zaman Adam sampai Abraham 2000 tahun, 20 generasi. 2000 dibagi 20, satu generasi 100 tahun. Dari 2 ayat kita yakin, walaupun banyak menyatakan air bah, air hujan turun pada zaman Nuh 40 hari, 40 malam. Mose membawa bangsa Israel 40 tahun keliling-keliling aja sebelum masuk ke tanah perjanjian. Mose datang kepada Tuhan berbicara, Bapa Yahweh menjelaskan firman Tuhan 40 hari. Elia ketika dia lari dari Isabel, kemudian malaikat Tuhan kasih makan ini. Makan ini karena perjalananmu jauh. 40 hari, 40 malam. Yeshua berpuasa 40 hari, 40 malam. Banyak orang yang menduga satu generasi 40 tahun. Kalau 40 tahun, 1948 ditambah 40, 1988 sudah lewat. Jadi nggak tepat. Umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. 48 ditambah 70,
juga sudah lewat. Ya. Tapi saya percaya berdasarkan 2 ayat yang tadi kita lihat. Berbicara generasi. Kita menafsirkan atau saya menafsirkan. Satu generasi yang dimaksudkan Tuhan. Saya tafsirkan 100 tahun. 1948 ditambah 100. 2048. Tetapi Yesus berkata, waktunya dipersingkat. Yang dipersingkat ini kita nggak tahu. Tidak seorang pun tahu, kata firman Tuhan. Tetapi kita mengimani, sebagaimana orang di luar sana mengimani. Sudah tidak lama lagi dia datang. Kita harus membayar. Kita harus membeli, kita harus mengeluarkan sesuatu menjelang kedatangannya. Nah, ibadah ini kan kita perlu pengorbanan. Orang di luar sana berkata, time is money. Waktu adalah uang. Berapa jam yang kita habiskan untuk beribadah khusus pada hari ibadah kita. 4 jam, 5 jam. Itu dihargai Tuhan. Bukan karena kita hebat, tidak. Tetapi sebagaimana perintah Tuhan. Ingatlah sabat, ingatlah waktu istirahat. Ya, kita menyediakan waktu istirahat. Karena situasi dan kondisi yang ada. Banyak anak Tuhan kan hari Sabtu nggak bisa. Ya, kita menyiapkan waktu hari Minggu sebagai sabat kita, ya beribadahlah. Kita beli waktu, kita beri waktu untuk kita memuliakan Bapa Yahweh. Itu pengorbanan, itu yang harus kita bayar. Dan ingat, apa yang kita bayar tidak akan percuma. Ya. Kita perlu waktu untuk membaca, untuk menyelidiki firman Tuhan. Kita perlu waktu untuk menggali firman Tuhan. Kita tanya sama Bapa Yahweh. Berdasarkan kitab Efesus tadi. Dia menganugerahkan kepada kita roh hikmat, roh pewahyuan, roh untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman Tuhan. Supaya kita mengerti apa sih maksudnya. Sehingga kita tidak asal tembak-tembakan, nebak-nebakan. Banyak orang luar di sana mengatakan, oh waktunya sudah dekat, Yeshua sudah mau datang. Apa buktinya? Harus ada dasarnya. Dan kita mengucap syukur di tempat ini kita dibuka. Ya, kalau seandainya 2048, sekarang 2021, tinggal berapa tahun? 27 tahun. Tapi ingat, waktunya dipersingkat. Ini yang kita nggak tahu. Bisa aja dipersingkat tiba-tiba besok dia datang. Masalahnya kita siap apa tidak. Tetapi di sisi yang lain kita melihat segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ketika sifat-sifat karakter-karakter kita dipreteli oleh Tuhan satu persatu, kadang sakit. Maka mungkin orang-orang yang dekat dengan kita dipreteli Tuhan. Memang sakit. Tapi kalau kita melihat, oh terima kasih Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Ya. Saya sebagai gembala saya lihat kan. Kenapa harus begini? Pemisahan itu memang harus terjadi.
Kelompok yang begini harus satu, kelompok yang begini harus satu. Semua di kelompok-kelompok. Ada yang suka hanya berbohong di sini. Ada yang suka ngomong, oh ini harus begini, oh ini di sini. Tuhan pisahkan. Tuhan pisahkan. Ada orang yang sombong, oke di sini. Semua dipisahkan. Ya. Dan kita pun sedang terus-menerus diproses. Sehingga semua karakter, karena bohong kan, kita kan semua pasti pernah bohong. Ya, dari kecil udah mulai bohong-bohong kan. Sampai besar ya bohongnya lebih besar lagi. Tapi oleh karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, ini karakter bohongnya harus dibuang. Ya. Dan lingkungan kita pun harus dibersihkan. Kita mau ucap syukur. Ya. Kita harus tetap berjalan, tetap melihat hanya kepada Dia. Kalau ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, ya, Tuhan terima kasih. Ya. Tuhan terima kasih ada rencana Tuhan yang indah luar biasa bagiku. Ya. Kadang-kadang mungkin ya orang tua dengan anak-anak. Ya. Anak-anak makin besar kan kadang-kadang masih bisa karakter pemberontakan juga kelihatan. Kenapa? Karena mereka juga mendapatkan masukan dari luar. Tetapi cara Tuhan, keluarga lepas keluarga pun Tuhan pulihkan. Ya. Tugas kita berdoa. Seperti lagu tadi, rendahkan diri. Rendahkan hati, rendahkan diri. Menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Kadang-kadang kita menilai, oh ini orang harus begini, begini, begini. Ya. Nah itu kan penilaian kita. Tapi cobalah kita menilai kalau aku dalam posisi orang itu. Mungkin aku lebih buruk. Kita mengucap syukur apapun yang sedang kita alami. Itulah bagian daripada proses pembersihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Membeli kebenaran. Untuk kita memiliki Yeshua seutuhnya. Dibutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Tadinya kita menyanyi lagu-lagu dunia. Tetapi ketika kita mengenal Dia semakin dekat dan semakin ada di dalam Dia. Lagu-lagu dunia semakin kita tinggalkan. Dan kita naikkan puji bagi Bapa Yahweh. Nah itu kan pembayaran juga. Pengorbanan. Ya. Ketika kita melihat tingkah laku orang lain begini. Kita belajar. Kita belajar. Menjadikan itu juga refleksi. Mungkin aku juga dulu gitu. Tetapi Tuhan terus-menerus memproses saudara dan saya. Jangan menyalahkan keadaan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, belajarlah mengucap syukur. Kan firman Tuhan katakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Apapun situasi dan kondisi yang saudara dan saya hadapi, kita belajar Tuhan terima kasih. Memang sulit untuk mengucapkan terima kasih. Terlebih permasalahan, pergumulan, tantangan, cobaan-cobaan yang Tuhan izinkan terjadi, apakah kita bisa mengucap syukur? Tetapi firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Belilah kebenaran, miliki Yeshua. Dan dia berkata, jangan kau jual.
jangan menjualnya. Kan banyak orang menjual Yeshua. Ya. Kadang hanya untuk memperoleh kedudukan. Dia korbankan Yeshua. Karena kadang dia ingin mendapatkan nama yang tenar. Dia jual imannya. Karena dia mau kawin dengan seorang wanita ataupun seorang pria yang tidak seiman. Dia jual Yeshua. Mungkin tadinya, oh Yeshua, Yeshua, Yeshua. Berubah. Ya. Bahkan ada anak Yeshua, Yeshua, akhirnya kembali kepada nama yang lama. Itu kenyataan yang kita lihat, kita dengar. Ya, kalau kita melihat hal ini, Tuhan kasihan orang ini. Kasihan. Ya, kita nggak usah memaki orang. Hanya kita lihat itulah kenyataan tanpa disadari. Karena situasi dan kondisi yang mungkin sudah kepepet, ya sudah. Ya. Oh yang penting Tuhan ngerti kok. Ya Tuhan ngerti. Tapi Tuhan juga ngerti kau sangkali dia. Nah, kita belajar dari situasi kondisi. Banyak orang yang menjual kebenaran. Hanya untuk memperoleh yang dianggapnya suatu keuntungan. Dan saya melihat ya, ada beberapa teman menjual imannya. Enggak lama mati. Enggak lama mati. Ya. Kenapa? Ya. Ya Tuhan izinkan engkau menjual Tuhanmu. Engkau menjual juru selamatmu. Berarti engkau dikuasai si jahat. Si jahat itu hanya punya 3 fungsi. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Engkau jual dia yang dapat menyelamatkan engkau. Engkau binasa ya wajar. Wajar. Tetapi semua itu menjadi pengajaran buat kita. Ya, banyak. Saya lihat teman-teman saya. Macam-macam. Ada yang nama Yonatan. Ada yang namanya David. Ada yang nama, pokoknya namanya Alkitabiah semua. Tapi pada hari-hari tertentu kita, lu kok sembayangnya begini? Nah itu kenyataannya. Tapi yang gak lama, out. Ya. Saudaraku, Tuhan katakan jangan menjual dia. Jangan karena situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, seolah-olah kita sudah hopeless. Tidak. Jangan pernah menjual juru selamatmu. Hanya untuk kepentingan sesaat. Walaupun itu terjadi. Terjadi. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya lihat, kok jadi begini? Tadinya memanggil nama-nama Bapak Yahweh, memanggil nama Yeshua. Kok karena ini jadi berubah? Ya, itulah manusia. Itulah manusia. Ya. Dan itu Tuhan izinkan kita melihat, kita mendengar. Hanya kita mengelus dada, Tuhan kasihan. Ampuni orang ini. Ya. Tetapi kita harus ingat, sekali engkau sangkali Tuhan, maka dia pun akan menyangkali kita. Kan itu firman. Nah, kita belajar dalam posisi, kondisi apapun juga. Belajar mengucap syukur dan jangan menyangkali dia dan jangan menjual dia. Jangan. Mungkin saat engkau menjual dia engkau dapat keuntungan seketika.
Seperti siapa? Judas. Dia jual Yeshua. Oh, ketika dia terima duit, oh, kelihatannya dia senang. Tapi akhirnya dia menyesal. Ya. Dan tidak ada tertulis Yudas bertobat. Saya sangat percaya akan firman Tuhan. Apabila kita mengaku dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia setia dan adil. Maka dia akan mengampuni dosa kita. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan. Mulai dari Adam dan Hawa. Ketika mereka berdosa. Mereka tidak minta ampun. Kita sudah belajar tentang Saul, dia tidak minta ampun. Nah, kita belajar dari Yudas, dia tidak minta ampun. Ya mungkin karena sombong, mungkin karena membenarkan diri sendiri. Nah, kita belajar, jangan menjual Tuhanmu. Jangan menjual imanmu. Engkau menyangkali dia dan engkau menjual dia. Jangan harap kehidupan yang kekal akan kita peroleh. Tidak ada. Ya. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan, kan saya hanya bisa menghimbau. Ya. Walaupun orang banyak berkata, oh nggak boleh ibadah. Jangan ibadah. Loh, Tuhan bilang kamu harus beribadah. Ya kita belajar. Ya. Di dalam ibadah kita berdoa bagi pemerintah ini, bagi bangsa ini. Ya. Kita berdoa bagi bangsa ini supaya bangsa ini selamat. Supaya bangsa ini bertobat. Sehingga tolah yang melanda bangsa ini. Tuhan tarik. Bukan ibadah asal ibadah. Bukan ibadah asal ngumpul-ngumpul. Bukan. Doakanlah negeri. Doakanlah kota. Doakanlah bangsa di mana kita ditempatkan Tuhan. Itu perintah Tuhan. Nah, kita belajar untuk melakukannya. Ya. Sehingga kita bisa melihat. Oh. Kalau kita belajar melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan terus-menerus menyempurnakan. Akan apa yang kita lakukan sehingga namanya dipermuliakan. Engkau dan saya akan melihat mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita. Bukan untuk kita ya, bukan. Tetapi untuk kemuliaan namanya. Kita mengucap syukur melalui tempat ini. Kebenaran demi kebenaran dinyatakan. Ya. Mungkin banyak orang yang ibadah kan. Kita mengucap syukur. Jangan menyalahkan penyakitnya. Tetapi koreksi kenapa penyakit itu ada. Saya mengatakan beberapa kali apa yang terjadi adalah wabah. Wabah sampar, penyakit. Ya. Dan kita melihat Tuhan mendidik saudara dan saya untuk peka. Oh ini bala sampar. Kenapa terjadi? Nah, kita cek kan latar belakangnya kenapa. Setelah kita tahu, doakan untuk bangsa ini. Doakan untuk pemimpin bangsa ini. Doakan untuk mereka yang menamakan bangsa ini. Yang telah mengeluarkan kata-kata. Yang mengakibatkan terjadinya tulah. Dan apabila kita belajar untuk mendoakan bangsa kita. Ya. Kita memohon belas kasihan. Dan saya percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Ya. Tidak, firman Tuhan katakan tidak selamanya dia murka.
Terlebih kalau kita mau merendahkan diri, mau merendahkan hati. Tuhan melihat kita. Mungkin kita di tengah masyarakat bukan apa-apa. Tetapi saudara dan saya adalah anak-anak Bapa Yahweh yang mempunyai tugas untuk menjadi berkat bagi bangsa dan bagi dunia. Caranya gimana ya? Doa. Ya. Bukan menjual kebenaran. Menjual kebenaran artinya ikut-ikutan dengan dunia. Jangan. Ya. Jangan sama dengan dunia. Ya. Tapi kan banyak anak-anak Tuhan, wah, kita kan harus begini, kita harus begini. Ya. Dikatakan dalam 1 Yohanes pasal kedua. Ayat ke 15. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal yang ada di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Sebab segala sesuatu yang ada di dalam dunia, hasrat daging, hasrat mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dunia katakan, ya, jangan kumpul beribadah. Tuhan bilang, beribadahlah. Mana yang kita ikutin? Ya. Dunia mungkin bisa membunuh jasmani kita, tetapi tidak akan bisa bawa kita ke neraka atau ke sorga. Nggak bisa. Tetapi Bapa Yahweh yang saudara dan saya sembah, kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepadanya, Dia tidak akan membawa kita. Kalau toh kita mati sesuai kehendaknya, Dia tidak akan membawa kita ke neraka, tetapi ke rumahnya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh dunia. Karena kita mengasihi Bapa lebih dari mengasihi dunia. Ya, kita belajar. Mungkin di tempat lain segan untuk mengatakan hal seperti kita kan. Saya sebagai pelayan Tuhan ya katakan apa yang tertulis. Bukan kata saya, kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menyelamatkan. Jangan ikut-ikutan dunia. Dunia maunya kita jauh dari Tuhan. Sedangkan Tuhan maunya, ayo tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jangan dibola-balik. Jangan dibola-balik. Ya. Terlebih pelayan-pelayan Tuhan yang ada di luar sana. Jangan remehkan kuasa Tuhan. Ya. Tapi kita belajar. Bukan mau sombong-sombongan. Kita belajar. Lakukan. Oh Tuhan perintahkan begini ya lakukan aja. Ya. Sehingga dengan demikian. Kita percaya kalau ngomong kan waktunya sudah dekat. Masalahnya bukan dekat atau jauhnya. Masalahnya siap atau tidak. Masalahnya engkau ketakutan kepada dunia lebih daripada kepada Tuhan. Sehingga apa yang dunia mau itu yang kau ikuti. Bukan apa yang Tuhan mau. Siapa yang salah? Ya. Nah, kita kan itulah kasih Tuhan. Diberinya kita kebebasan. Terserah, pilih. Engkau pilih keinginan dunia yang menuju kepada kebinasaan. Atau engkau pilih kemauan Bapa Yahweh yang mau semua orang selamat. Tetapi firman Tuhan berkata yang selamat hanya yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach dan melakukan firman-Nya dengan taat dan setia. Ya. Bukan hanya ibadah asal ibadah. Ya. Berkali-kali saya katakan jangan ibadah asal ibadah karena setan pun rajin datang ke rumah ibadah. Setan rajin datang ke rumah ibadah.
Dibuatnya dalam ruang ibadah. Ketika firman diberitakan, orang justru ngobrol. Orang justru bicara masalah bisnis. Orang justru tertidur ketika firman diberitakan. Siapa yang bikin itu? Setan. Setan tahu kalau kita dengar firman, maka iman kita ditambah. Ketika iman ditambah, kita punya kuasa untuk mengusir setan. Nah, itu yang ditakutkan setan. Nah, kita mau ucap syukur, kita akan belajar. Ayo kita belajar. Saya sebagai pelayan Tuhan, ayo datang, ayo belajar, ayo ibadah. Kalau nggak mau ya sudah, masa mau dipaksa? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Nah, tinggal kita masing-masing. Kan saya mau ucap syukur. Kita ini kan yang paling dekat di sini, wah itu aja udah berapa kilo. Ya kalau mungkin di daerah-daerah yang datang itu ya hanya di sekeliling rumah kan. Ini bisa 30-40 kilo dari tempat ini. Bahkan mungkin lebih. Tapi dengan setia mereka datang. Bukan karena gereja, tetapi karena ada Bapa Yahweh yang ditinggikan, diberitakan dan diagungkan di rumah Tuhan. Nah, kita mengucap syukur berita ini boleh melalui live streaming diberitakan. Sehingga mereka juga belajar. Kalau engkau mengasihi dunia dan lebih takut aturan dunia daripada aturan Tuhan. Kalau saat ini kau mati, jangan harap kau masuk surga. Karena engkau lebih takut kepada dunia daripada kepada Bapa Yahweh. Nah, kita belajar kan? Kita yang di sini dan engkau yang di luar sana belajar, oh ya benar juga ya. Karena dunia mungkin bisa membunuh kita. Hanya di situ bisa dia. Tapi dia tidak bisa menarik kita ke rumah Bapa yang mulia. Tidak bisa. Tapi kalau kita hidup di dalam dia, Tuhan izinkan kita mati. Tapi dia sudah siapkan tempat yang luar biasa indah. Di mana kita tidak akan lagi mengalami kematian. Tetapi oleh kemurahan Tuhan kita mengimani apabila Tuhan berkenan. Karena kita percaya waktunya sudah semakin dekat. Sehingga ketika sangkakala berbunyi kelak, namamu dan namaku dipanggil. Dan rohnya mengangkat kita. Wes! Kita bisa melihat dari atas. Sungguh kacau dunia. Karena roh Bapa Yahweh sudah membiarkan dunia dikuasai oleh si jahat. Nah, si jahat maunya membinasakan. Dia cuma mau membinasakan. Sehingga banyak kan komentar-komentar dari berbagai macam komentator. Oh, penguasa dunia ini mau membatasi jumlah penduduk. Bisa aja. Tetapi itu tidak akan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Karena kita sudah diraibkan. Ya. Jadi semua yang didesas-desus itu bisa aja. Tetapi jangan kau terpatok dengan semua apa yang dikatakan. Imani Tuhan. Aku percaya ketika saat itu terjadi, kita sudah diangkat. Ya. Tapi belum apa-apa sudah ketakutan, wah. Ya, hati-hati ya. Tuhan tidak memerintahkan kita takut kepada dunia dengan segala aturan-aturannya, dengan segala desas-desus. Tuhan hanya perintahkan, takutlah kepada Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masih, bukan kepada yang lain. Kita belajar untuk takut sama Tuhan kan belajar. Ya, takut sama Tuhan itu bukan lihat takut, artinya lakukan firman. Firman yang mana ya bacalah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, belajar. Saya juga kan belajar. Dulu kan kita hanya tahu Adam dan Hawa bikin dosa. Ya. Terus mereka dibuang. Kenapa dibuang? Kita kan harus tanya. Kenapa dia dibuang? Kenapa dia diusir?
Kok Tuhan jahat amat? Tapi Tuhan buka. Mereka tidak pernah minta ampun. Ingat ya, tidak ada ayatnya yang menyatakan bahwa Adam dan Hawa minta ampun. Gak ada ayatnya. Gak ada ayatnya. Tuhan, kita belajar dari Tuhan. Kenapa sih Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Banyak orang-orang Nasrani, bangsa Israel ditawan 400 tahun sebagai budak. Kenapa? Banyak orang Nasrani yang nggak tahu. Nggak tahu mereka kenapa mereka jadi budak. Oh, katanya dulu penduduknya makin banyak, kata kitab Keluaran, kan begitu kan? Karena semakin banyak, Raja Firaun takut sehingga mereka diperbudak untuk menekan jumlahnya. Bukan itu. Tetapi karena Bapak Abraham berdosa waktu ibadah. Banyak orang yang gak ngerti. Tetapi karena kita mau belajar, takut sama Tuhan, ya selidiki firman. Sehingga kita mengerti. Buat kita bertambah pengetahuan. Ya, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Nah, kita belajar, kita minta hikmah dari Tuhan. Dia kasih tahu. Begini. Ya. Tapi jangan dengan pengetahuan itu kita jadi sombong. Wah, itu bahaya. Nah, banyak orang yang seperti itu juga. Udah tahu firman, ngomongnya udah macam-macam. Mungkin juga udah dipakai Tuhan, jadi kelihatan sombongnya. Bisa aja. Ya, Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, semakin engkau kenal Tuhan, semakin kita mengenal Dia, makin kita merendahkan diri. Semakin kita merendah, air datang ke tempat yang rendah. Firman datang ke tempat yang rendah. Tapi engkau menjadi sombong, ya air nggak naik-naik, airnya jadi kering, mati. Betul nggak? Kalau makin naik kan air nggak naik, mati. Naiknya kapan? Ketika ibadah dipompa kan, ya airnya naik. Tapi habis ibadah, airnya nggak naik, mati. Nah, Tuhan ajar kita, ayo rendahkan diri. Semakin kau banyak mengenal Dia, semakin merendahkan diri sehingga semakin banyak rahasia kebenaran firman. Semakin kita mau membayar dengan satu harga, kita akan dibawa mengenal Dia semakin lebih sempurna. Nah, itu yang Tuhan kehendaki. Karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, jangan pernah menjual Tuhan. Saya nggak pernah jual. Waktumu habis untuk yang lain, itu kan menjual Tuhan. Tuhan bilang ibadah, kok nggak ibadah, berarti kan kau pakai untuk yang lain, itu menjual. Dan banyak kalau kita jabarkan satu persatu. Tapi biarlah waktu yang Tuhan siapkan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa? Akan ada lagu kan, waktunya sudah semakin dekat. Gunakanlah waktumu. Waktu-waktu ini, ya saudara tahu lagu itu. Sudah semakin dekat. Ya, nah kita belajar. Karena itu saudara sebagai pelayan Tuhan, jangan pernah tertipu dengan dunia. Semakin lebih banyak kita tanya Tuhan, Tuhan apa sih artinya firman ini? Mungkin ketika kita baca mentok ya. Roh Kudus berdasarkan Efesus 1 tadi. Dialah yang memberikan hikmat dan pewahyuan. Wahyu artinya pembukaan. Rahasia-rahasia firman dibuka. Supaya apa? Tuhan mau saudara dan saya mengerti firman. Ketika kita mengerti firman dengan benar, kita bisa belajar melakukannya dengan benar. Ketika kita belajar melakukannya dengan benar, maka firman itu yang sanggup merubah jiwa yang rusak. Sehingga kita memiliki kembali jiwa yang hilang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa.
maka hari itu maju. Jangan sampai tertipu. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.